Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rofiq Inta Mazda dengan NIM 2023-11267. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil resume bab 2 dalam buku yang berjudul Introduction to Fuzzy Logic Using MATLAB dalam mata kuliah Sistem Kontrol Fuzzy kelas C. Baik, dalam pembahasannya ini saya membagi atas topik yang pertama, yaitu pendahuluan dari bab 2 ini. Pada matematika klasik, suatu himpunan memiliki batas yang jelas seperti Crisp boundary, sehingga suatu elemen hanya dapat menjadi anggota atau bukan anggota himpunan secara pasti. Tidak ada ketidakjelasan dalam menentukan keanggotaannya. Sebaliknya, pada fuzzy set, batas keanggotaan bersifat samar atau ambigu. Sebuah elemen dapat menjadi anggota suatu himpunan dengan tingkat keanggotaan tertentu antara 0 hingga 1. Dengan demikian, dalam classical set, itu keanggotaannya bersifat tegas, yakni 0 atau 1. Sedangkan fuzzy set, keanggotaannya bersifat bertingkat, yaitu dari 0 sampai dengan 1. Konsep fuzzy ini sangat berguna dalam menangani masalah dunia nyata yang tidak dapat dijelaskan secara tegas. Misalnya istilah panas, dingin, cepat, lambat, atau tinggi yang memiliki interpretasi relatif. Pembahasan kedua mengenai classical set atau himpunan klasik. Classical set atau crisp set merupakan himpunan dengan batas keanggotaan yang jelas. Misalkan simbolkan dengan X besar, yaitu semesta pembicaraannya, dan X kecil untuk elemen dalam himpunan. Contoh dari universe ini yaitu ada di kecepatan CPU komputer, temperatur AC, arus operasi motor listrik, bilangan bulat, yaitu dari 1 hingga 100. Nah, universe ini dapat berupa, yang pertama ada discrete universe, ya, memiliki jumlah elemen terbatas dan dapat dihitung. Adapun contohnya kita simbolkan dengan X besar, di mana ada anggota dari 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yang kedua ada continuous universe, yaitu memiliki jumlah elemen tak terhingga, contoh bilangan real. Kemudian ada yang namanya cardinal number. Cardinal number ini adalah jumlah elemen dalam suatu himpunan. Misal X sama dengan 1, 2, 3, 4, maka banyak dari cardinal number ini sejumlah 4. Power set ini adalah himpunan dari seluruh kemungkinan subset suatu himpunan. Jika misalkan ada X 1, 2, 3, 4, maka jumlah anggota power set dirumuskan dengan seperti berikut ini. Nah, jika dicontohkan jumlah elemen X sama dengan 4, maka 2 dipangkat 4 sama dengan 16. Selanjutnya, operasi pada classical set. Terdapat beberapa operasi dasar pada himpunan klasik. Pertama, ada union atau gabungan, yaitu gabungan elemen dari dua himpunan. Adapun notasinya seperti berikut ini. Artinya semua elemen yang berada di A, B, atau keduanya. Konsep logikanya ini seperti logika OR. Kemudian intersection atau irisan elemen yang terdapat pada kedua himpunan. Jadi misalkan dinotasikan A irisan B, dan konsep logikanya ini sama seperti logika M. Lalu ada komplement, elemen yang tidak termasuk pada himpunan tertentu. Adapun notasinya seperti ini, A bar. Lalu ada difference atau selisih, elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Dan notasinya seperti ini. Kemudian ada sifat-sifat dari classical set. Yang pertama, commutative property, urutan tidak mempengaruhi hasil. Dan dirumuskan seperti ini. Jika A gabungan B sama dengan B gabungan A. A irisan B sama dengan B irisan A. Lalu yang kedua, associative property, pengelompokan tidak mempengaruhi hasil. Dari sifat ini dirumuskan seperti ini. Selanjutnya, distributive property dirumuskan seperti ini.
Lalu ada identity property, idempotensi, transitivity, involusi, komplemen ganda menghasilkan himpunan awal. Jadi ketika A ibar A dikomplementkan sebanyak 2 kali, maka akan menghasilkan nilai A. Lalu excluded middle law pada classical set terdiri dari 2 hukum. Yang pertama ada law of exclude middle. Nah, A gabungan A komplement itu sama dengan X. Artinya himpunan ditambah komplemennya menghasilkan semesta. Yang kedua, law of contradiction dirumuskan seperti ini. Artinya tidak mungkin beririsan dengan komplemennya. De Morgan's Law digunakan untuk menyederhanakan operasi logika. Hukum ini sangat penting dalam logika dan pembuktian matematika. Kemudian mapping classical sets ke fungsi. Classical set dapat direpresentasikan menggunakan fungsi karakteristik. Nilai keanggotaannya seperti berikut ini. Artinya jika 1 itu merupakan anggota himpunan, 0 bukan anggota himpunan. Operasi fungsi terdiri atas 3, union, intersection, dan komplement. Selanjutnya ada fuzzy set, himpunan fuzzy, merupakan himpunan dengan tingkat keanggotaan bertahap. Pada fuzzy set ini, keanggotaan tidak hanya 0 atau 1, tetapi bisa dari rentang 0 hingga 1. Contohkan seperti suhu 30 derajat Celcius dapat dianggap panas dengan nilai 0,7, lalu hangat dengan nilai 0,5. Artinya suatu elemen dapat berada di beberapa himpunan sekaligus dengan tingkat keanggotaan berbeda. Kemudian membership function dengan fungsi keanggotaan dirumuskan seperti berikut ini. Jika 0 itu bukan anggota, jika 1 adalah anggota penuh, jika antara 0 sampai 1 adalah anggota sebagian. Semakin besar nilainya, semakin tinggi tingkat keanggotaannya. Operasi pada fuzzy set, yang pertama ada union menggunakan operator maksimum, intersection menggunakan operator minimum. Lalu ada komplement dirumuskan seperti berikut ini. Kemudian ada sifat-sifat fuzzy set ini memiliki sifat hampir sama dengan classical set. Namun ada perbedaan penting, yaitu terdapat pada excluded middle law. Pada fuzzy set itu A gabungan A komplement itu tidak sama dengan X, dan A irisan A itu tidak sama dengan V. Hal ini karena fuzzy set dapat saling overlap, bertumpang tindih. Contohnya, seorang bisa dianggap agak tinggi sekaligus agak sedang pada waktu yang bersamaan. De Morgan's Law pada fuzzy set. Hukum De Morgan ini tetap berlaku pada fuzzy set. Implementasi MATLAB pada fuzzy set ini pada union fuzzy set itu fungsinya max, intersection itu menggunakan fungsi min, lalu komplement 1 dikurangi membershipnya. Lalu ada difference dan pembuktian De Morgan's Law. MATLAB digunakan untuk mempercepat perhitungan fuzzy secara numerik. Sekian pemaparan hasil resume bab 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.